Halo teman-teman, selamat datang lagi di channelku. Hari ini aku akan mencoba membahas tentang the backwards law atau the law of reverse effort. Hukum ini menyatakan semakin kita mengejar sesuatu, kita akan semakin jauh darinya. Semakin kita mencoba dengan begitu keras, semakin kecil tingkat kita berhasil. Semakin kita mengejar kebahagiaan, makin kita tidak bahagia. Aku akan ambil beberapa contoh yang relate sama kehidupan kita. Teman-teman pernah nggak punya beban atau masalah? Dan beban atau masalah itu begitu berat gitu, berlangsung setiap hari, nggak pernah mau hilang dari kepala gitu. Teman-teman sudah berusaha banget untuk ngilangin beban atau masalah itu. Dengan berdoa, dengan melakukan segala upaya, pokoknya beban atau masalah ini jangan ada di kepala aku terus lah. Tapi beban atau masalah itu tuh nggak pernah hilang gitu. Sampai pada akhirnya teman-teman capek, lelah, udah nggak mau mikirin masalah itu gitu. Kalau masalah ini memang harus ada di kepalaku, terus menerus setiap hari, ya udah, nggak apa-apa. Nah, begitu teman-teman mulai berpasrah atau berserah seperti itu, tiba-tiba masalahnya malah hilang dari kepala teman-teman. Contoh lain, misal dalam pekerjaan di kantor, teman-teman melakukan pekerjaan teman-teman sebaik mungkin setiap harinya. Sambil teman-teman berharap gitu, promosi karir akan datang di dalam kehidupan teman-teman. Tetapi malah kesempatan itu tuh nggak pernah terjadi gitu. Justru ketika satu waktu teman-teman merasa lelah dan mencoba melepaskan semuanya itu dengan tidak pernah memikirkan promosi itu lagi, kesempatan promosinya malah datang di dalam kehidupan teman-teman. Contoh lain di dalam bisnis, teman-teman mengawali bisnis teman-teman dengan semangat yang begitu tinggi dan percaya diri bahwa teman-teman akan menjadi sangat berhasil dalam pekerjaan bisnis teman-teman ini. Seiring jalannya waktu, realitanya berkata sebaliknya gitu. Usaha teman-teman berjalan dengan tidak lancar, dengan tidak sesuai harapan, sampai pada akhirnya teman-teman mulai mencoba melakukan segala sesuatu, segala hal gitu untuk membuat bisnis teman-teman berhasil. Tapi tetap pada akhirnya nggak bisa gitu. Teman-teman mulai melepaskan apa yang menjadi harapan pada masa semula. Teman-teman hanya berpikir, sudah aku setiap hari akan melakukan pekerjaan sebaik mungkin tanpa perlu adanya ekspektasi. Nah, beberapa saat setelah teman-teman melepaskan kesemuanya itu, dan pastinya tetap melakukan yang terbaik di dalam pekerjaan teman-teman, tiba-tiba bisnis teman-teman mulai naik dan pada akhirnya membawa teman-teman menuju ke puncak kesuksesan. Kenapa bisa begitu? Yang pertama adalah rasa kekurangan. Banyak orang yang mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita mendapatkan hal-hal eksternal atau ketika kita berhasil mengubah keadaan eksternal kita, seperti mendapatkan kekayaan, mobil baru, rumah mewah, liburan di setiap minggu, itu akan melepaskan rasa kekurangan kita. Nah, hukum ini malah sebaliknya, mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya kita selalu merasa kurang karena kita sendirilah yang memilih tidak puas akan keadaan saat ini. Dengan selalu merasa kurang, kita menjadi kurang bersyukur dan energi kita menjadi negatif. Menetapkan satu tujuan besar tidak hanya sekedar menunjukkan betapa besar usaha yang harus kita tempuh, tetapi secara alam bawah sadar juga menunjukkan kepada kita bahwa betapa masih jauhnya kita dari tujuan besar kita, sehingga membuat kita nggak bahagia karena kita sadar kita masih terlalu jauh dengan apa yang sebenarnya kita inginkan. Jadi hal ini menimbulkan energi yang negatif dan usaha teman-teman menjadi tidak maksimal karena ditutupi oleh rasa takut dan khawatir yang muncul dari dalam diri teman-teman. Yang kedua adalah kehendak. Tendensi manusia untuk terus-menerus mengejar lebih dan lebih lagi membuat kita menjalani hidup yang penuh dengan penderitaan yang tidak bisa diakhiri oleh apapun yang dunia tawarkan. Hal ini memunculkan present moment atau momen saat ini tidaklah pernah cukup. Selalu ada yang kurang terus. Kita selalu berusaha melarikan diri ke situasi yang lebih dianggap menyenangkan. Tapi begitu kita sampai di titik itu, kita tetap tidak merasa puas atau bahagia. Hal ini juga sama, membuat energi yang muncul dari dalam diri kita itu negatif, dan kemampuan atau usaha teman-teman yang sebenarnya itu menjadi tidak maksimal. Karena teman-teman tidak menjalani present moment atau momen saat ini dengan betul-betul live atau hidup, atau dengan kesadaran yang penuh.
Nah, sekarang aku akan memberikan contoh pengandaian backwards law ini supaya teman-teman lebih mudah mengingatnya. Pengandaiannya ada sebuah kolam berbatu yang betul-betul bagus, teman-teman. Tetapi air pada kolam tersebut keruh, sehingga teman-teman tidak bisa melihat dasar kolam tersebut yang dipenuhi dengan batu-batu yang begitu bagus. Nah, tapi di sini teman-teman mau lihatnya cepat-cepat. Teman-teman berusaha mengaduknya agar keruhannya itu segera hilang. Tapi hasilnya kolam itu tetap keruh. Tetapi begitu teman-teman biarin, keruhannya itu mengendap dan teman-teman menjadi bisa melihat dasar dari kolam tersebut. Dasar kolam merupakan representasi dari kebahagiaan atau kepuasan yang kita cari. Keruhannya merupakan pikiran atau kehendak atau keinginan kita yang kuat. Adukannya merupakan usaha kita untuk melihat atau mencapai kebahagiaan tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke nilai yang hukum ini tawarkan. Gimana sih caranya kita bisa memiliki apa yang kita inginkan? Terimalah ketidaksempurnaanmu, maka kamu akan merasa sempurna. Cobalah untuk menjadi sempurna, maka kamu tidak akan sempurna. Menerima hal atau pengalaman yang negatif adalah hal atau pengalaman yang positif. Berusaha mendapatkan hal atau pengalaman yang positif adalah hal atau pengalaman yang negatif. Ketika kita berhenti berusaha untuk bahagia, maka kita akan menjadi bahagia. Karena tidak ada sesuatu pun yang kita butuhkan untuk mencapainya. Bahagia merupakan sebuah pilihan, bukan kondisi. Ketika kita berhenti berusaha untuk menjadi seseorang yang kaya, justru kita akan hidup dalam berkelimpahan. Karena kita dipenuhi dengan rasa syukur dan kebahagiaan akan apa yang kita miliki saat ini. Sehingga hal itu memunculkan dan menarik hal-hal baik lainnya yang lebih lagi dan lebih lagi. Sekian dulu teman-teman ulasan dari aku pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan menyimak video ini dari awal sampai akhir.